Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansa dari 10 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teks anekdot. Saya akan menjelaskan apa itu teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah teks teks atau cerita lucu namun mengandung pesan tersirat, yaitu kata sindiran atau kritik terhadap seseorang secara publik. Saya akan menjelaskan tentang tujuan teks anekdot. Tujuannya ada tiga ini. Yang pertama, untuk membangkitkan tawa bagi pembacanya. Yang kedua, sebagai saran penghibur. Yang ketiga, sebagai saranan pengkritik. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks anekdot. Dia memiliki ciri-ciri yang itu. Yang pertama, teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Artinya, teks anekdot berisi kisah-kisah lucu atau bualan. Yang kedua, bersifat mengkritik. Artinya, sebuah teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada dalam teks. Yang ketiga, bersifat menyindir. Yang keempat, bisa menjadi mengenai penting. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Yang keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Yang ketujuh, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering berhubungan secara umum dan realistis. Kali ini saya akan membaca tentang struktur teks anekdot. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi ini yaitu bagian ini terletak pada bagian awal paragraf berisi gambaran awal tentang isi dari teks anekdot. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini, bagian ini berisi awal mula latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian terjadi di dalam teks. Yang ketiga, event. Event ini berisikan rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam teks. Yang keempat, ada krisis. Bagian ini berisikan tentang pemunculan permasalahan terjadi di dalam teks anekdot. Yang kelima, reaksi. Bagian ini berisikan langkah penyelesaian masalah yang ditimbulkan di dalam bagian krisis. Yang keenam, koda. Pada bagian ini akan muncul perubahan yang terjadi pada tokoh di dalam teks. Yang ketujuh, reorientasi. Bagian ini merupakan bagian akhir dari teks sekaligus sebagai penutup dari teks itu sendiri. Saya akan menjelaskan tentang kaidah bahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu lampau. Misalnya, dahulu, tahun lalu, bulan, lalu, waktu itu, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata penghubung konjungsi yang dibagi menjadi konjungsi antara kata yang satu dengan kata yang lain, konjungsi antara kalimat yang satu dengan kalimat lain, dan konjungsi antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Yang ketiga, terdapat menggunakan kata kerja atau verbal. Contoh, membaca, tertawa, berjalan, terdiam, dan sebagainya. Yang keempat, urutan peristiwa berdasarkan waktu kronologis. Yang kelima, menggunakan jenis pertanyaan retorik, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Yang keenam, menggunakan kalimat perintah. Contoh, buanglah, ambillah, catatlah, perhatikanlah, dan lain-lain. Yang kelima, saya akan memberikan contoh dari teks anekdot. Yang pertama adalah bersifat abstraksi, yaitu pada suatu pagi Arya sedang asik makan soto di warung makanan kesukaannya. Setelah kenyang, Arya bergegas untuk segera pulang. Yang kedua adalah orientasi. Contohnya adalah di tengah perjalanan pulang, Arya mengalami kecelakaan terserempet oleh sepeda motor yang unggal-unggalan. Kecelakaan tersebut mengakibatkan sendal Arya putus. Dengan terpaksa, Arya berjalan kaki tanpa menggunakan sendal karena rumahnya jauh. Ia memutuskan untuk pergi ke toko terdekat untuk membeli sendal, tapi apa daya, uangnya tidak mencukupi. Yang ketiga adalah krisis. Krisis seperti karena uangnya tidak mencukupi, Arya mempunyai niat untuk mencuri sendal di masjid yang letaknya hanya beberapa meter dari toko tersebut. Arya hendak mengambil sendal terbaik yang ada di masjid itu.
Sambil duduk di teras masjid, ia memperhatikan setiap orang yang akan masuk ke masjid. Jadi, ketika targetnya sibuk beribadah, ia segera mengambilkan sendal tersebut. Ternyata aksi berjalan dengan lancar. Arya berhasil mendapatkan sendal berwarna hitam yang merupakan sendal terbagus di masjid tersebut. Tidak diduga, sang pemilik sendal menyadari bahwa Arya telah mencuri sendalnya. Pemilik sendal langsung teriak dan mengejar Arya. Apes sekali Arya, perutnya yang buncit membuat ia tidak bisa berlari kencang. Arya pun dibawa ke kantor polisi. Setelah dilakukan penyelidikan, Arya divonis dengan pasal pencurian dan kasusnya akan disidang 1 minggu lagi. Sial sekali bagi Arya, hal sepele ini membuatnya harus terseret ke meja hijau. Reaksi ini seperti contoh adalah hari persidangan telah tiba. Arya duduk di kursi tersangka dengan wajah tertunduk. Hakim: baiklah Arya, umur 24 tahun telah terbukti telah mencuri sendal seharga Rp30.000. Dengan ini Anda dihukum selama 5 tahun penjara. Arya berkata, loh Pak, ini tidak adil. Mengapa hukuman saya jauh lebih berat dibandingkan dengan para koruptor? Baru selanjutnya adalah koda. Koda ini contoh. Kemudian hakim memberikan penjelasan kepada Arya bahwa dia mencuri sendal sehingga merugikan seseorang Rp30.000. Sedangkan para koruptor mencuri uang 200 miliar sehingga merugikan 200 juta rakyat Indonesia. Nah, kalau dihitung koruptor hanya merugikan Rp10 saja setiap orang. Jadi, kerugian akibat tindakan yang dilakukan oleh Arya lebih besar daripada tindakan yang dilakukan oleh para koruptor. Itu saja penjelasan saya tentang teks anekdot. Mohon maaf bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.